Beberapa daerah di Indonesia, Juni ini akan mengakhiri pembatasan sosial berskala besar. Ada banyak orang khawatir pembukaan PSBB akan membuat kasus pandemi COVID-19 kembali meledak. Apakah memang sudah waktunya dibuka? Apakah kita sudah bisa optimis perekonomian akan kembali berjalan dalam kondisi kenormalan baru nanti? Menurut Edward Suryajaya, Senior Investment Analyst Infovesta Utama, susah untuk mengatakan PSBB berhasil atau tidak. Pengukuran evaluasi pun akan sangat beragam, karena pertimbangannya bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi dari sisi medis juga. Yang saya tahu itu kebetulan sempat dapat cerita dari rekan di Malaysia. Katanya Kuala Lumpur sempat mencoba untuk buka 1 hari. Nah, tapi ketika setelah buka itu 1 hari itu jumlah kasusnya tiba-tiba melonjak signifikan. Nah, kemudian ditutup lagi. Virus ini kan hingga saat ini kan belum firm ditemukan satu vaksin yang bisa diproduksi secara massal dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas gitu kan. Yang mana berarti kan virus ini masih ada di sana gitu kan. Belum ada penyembuhannya, belum ada penangkalnya. Sehingga ketika PSBB ini dibuka, tentu saja kekhawatiran bahwa jumlah kasus itu naik ya, dan naiknya mungkin bisa signifikan itu menurut saya masih terbuka. Memang ada contoh-contoh sukses seperti setahu saya di New Zealand, di mana setelah dibuka itu udah 5 hari tidak ada kasus baru gitu. Nah, hanya saja kalau menurut pendapat saya perbedaan treatmentnya atau perbedaan pelaksanaan social distancingnya, di mana di sana ya cukup disiplin dalam melakukan social distancing gitu, sehingga ketika kemudian dibuka masih bisa menjaga untuk tidak ada kasus yang baru. Nah, hal yang agak sedikit berbeda jujur aja saya lihat di Indonesia, tingkat kedisiplinannya itu kan boleh bilang agak kurang gitu kan ya. Memang ini saya pribadi lihat ini dilema juga ya bagi pemerintah, bagi regulator. Pada saat pertama kali mulai ditutup gitu kan, itu saya sempat dapat informasi, sempat juga baca statement di media gitu bahwa pengusaha bilang bahwa paling kuat ini tutup sampai pertengahan tahun gitu kan. Ya ini kan karena terkait dengan cadangan cash dan yang lain-lain gitu, dan juga saya juga sudah dengar per bulan Mei ini sudah cukup banyak yang kelimpungan, jadi kan memang menunjukkan bahwa ketahanan ekonominya sendiri dari sisi ekonomi ketahanannya itu masih lemah, sehingga kalau misalnya ini penutupan dipaksa untuk diperpanjang lagi, ini dampak ekonomi dan dampak sosial nantinya bisa timbul. Nah, jadi istilahnya memang PSBB ini dibuka ini pastinya ada pertimbangan dari ekonomi dan pertimbangan sosialnya juga. Semakin lama ditutup itu juga mungkin PHK juga akan semakin banyak gitu kan. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, apakah kemungkinan akan segera ditutup kembali? Jujur aja saya tidak bisa jawab pertanyaan tersebut. Harapan saya tentu saja tidak gitu ya, karena kan istilahnya kalau udah dibuka ditutup kembali ya berarti sia-sia, sama aja bohong gitu. Waktu dibuka pun bukanya kan bertahap gitu kan, tidak langsung buka full gitu kan. Nah, jadi ya harapan saya tentu saja tidak. Nah, tapi memang saya tetap ada kekhawatiran bahwa yang disebut-sebut sebagai gelombang 2 pandemi itu bisa saja muncul. Kemungkinannya tetap terbuka, jadi saya tidak menutup kemungkinan itu. Pasar cukup optimis ya, cukup happy dengan kemungkinan untuk membuka kembali gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa paling tidak di pasar saham itu yang asing itu ada masuk Indonesia, stay, rupiah menguat. Di SBN juga saya mulai ada aliran dana masuk, porsi kepemilikan SBN yang tenor panjang ini mulai meningkat. Ya, jadi biasanya itu mengindikasikan bahwa ada outlook positif dari investor asing terhadap pasar kita. Nah, tapi tentu saja ini kan semuanya juga masih menunggu, aliran dana mulai masuk tapi juga masih sifatnya bertahap gitu ya, belum jor-joran gitu ya. Nah, jadi saya rasa semuanya masih menunggu. Ini kalau misalnya udah dibuka, nanti perkembangannya seperti apa gitu. Sebenarnya secara umum kondisi seperti ini itu kalau bagi investor dengan outlook
yang panjang ya. Kondisi seperti ini ya kondisi yang ideal. Kalau ngomong bodohnya ya, kapan lagi kita bisa dapat barang diskon segini banyak, karena market ini kan dalam beberapa tahun terakhir kan naik cukup kencang. Secara valuasi banyak perusahaan yang menarik. Memang saat ini kondisi keuangannya mungkin sedang tidak terlalu baik ya, seiring dengan perlambatan ekonomi otomatis omset perusahaan juga pastinya turun gitu ya. Nah, tapi saya lihat tidak semua emiten, beberapa emiten kategori blue chip tentu saja itu masih punya ketahanan finansial yang kuat. Harusnya dia bisa melewati periode ini gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun gitu ya. Periode ini harus. Nah, setelah itu ketika ekonomi sudah mulai kembali aktif, emiten-emiten ini harusnya sahamnya itu juga bisa ikut naik. Kenapa? Karena bisnisnya juga udah mulai kembali normal gitu. Jadi kalau dari sisi investor, kalau memang punya outlook jangka panjang gitu ya, saya rasa sekarang itu boleh mengakumulasi ya. Tapi tentu saja tidak full power. Kenapa? Karena kita mesti lihat lagi fase 2 dari virus ini memang muncul atau tidak gitu kan. Terus juga masih ada kemungkinan sentimen negatif terkait dengan tensi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, kayaknya makin panas gitu kan ya. Nah, jadi beberapa sentimen negatif itu masih bisa mewarnai pasar. Tapi di sisi lain kita lihat valuasi dari beberapa emiten yang blue chip itu sudah sangat murah ya, karena mereka kan harganya tahun ini turun antara 30-50% gitu kan ya. Nah, jadi valuasinya itu sudah murah gitu ya. Jadi sebenarnya cukup menarik untuk diakumulasi.